Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Wahid Al-Fariji, SEME, salah satu dosen staf dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bima Geraha. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Manajemen, yaitu mata kuliah pengantar manajemen dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penerapan konsep teori-teori dasar dalam pengantar manajemen. Mata kuliah ini juga memberi pengetahuan kepada mahasiswa mengenai manajemen secara fungsional yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, pengawasan, dan pengendalian dalam manajemen pada organisasi atau perusahaan. Mata kuliah ini, pengantar manajemen, merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa semester 1 pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bima Geraha. Mata kuliah pengantar manajemen ini memiliki bobot 3 SKS. Adapun bahasa pengantar yang akan digunakan yaitu bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya. Mampu bekerja secara profesional dengan standar kompetisi yang dimiliki serta menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, pada tingkat lokal, nasional, dan global. Yang berikutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah rutin fungsional, manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan fungsi organisasi dengan kaidah yang berlaku. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep teori-teori dasar dalam pengantar manajemen, konsep manajemen secara fungsional. Nah, adapun referensi yang digunakan di mata kuliah pengantar manajemen bersumber dari buku maupun artikel jurnal yang relevan. Adapun sistem pembelajaran perkuliahan pengantar manajemen dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa. Pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Adapun bahan kajian dalam proses perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen diantaranya yang pertama, dasar-dasar manajemen, yang kedua, perkembangan teori manajemen, yang ketiga, perencanaan, yang keempat, pengorganisasian, yang kelima, manajemen dan manajer, yang keenam, kepemimpinan, yang ketujuh, motivasi dalam organisasi, yang kedelapan, komunikasi organisasi, yang kesembilan, kerja tim dalam organisasi, yang kesepuluh, komitmen organisasi, yang kesebelas, pengendalian, yang kedua belas, mengelola konflik,
yang ke-13 evaluasi, dan yang ke-14 teknologi informasi. Selanjutnya, untuk evaluasi hasil pembelajaran atau sistem penilaian mengacu pada standar mutu penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Primagraha pada tanggal 13 November 2020 dengan kode dokumen 01-SPMI-04-11 Romawi 2020, di mana terdapat 5 aspek penilaian, diantaranya kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Masing-masing aspek ini memiliki bobot yang berbeda, yang dimana kehadiran memiliki bobot 10%, tugas memiliki bobot 15%, kuis memiliki bobot 5%, ujian tengah semester memiliki bobot 30%, dan ujian akhir semester memiliki bobot 40%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar manajemen untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan ke-12 membahas terkait dengan mengelola konflik. Ya, nanti saya akan menyampaikan terkait dengan apa itu konflik. Ya, nanti kita akan bangun diskusi ya secara bersama-sama di dalam forum ini agar teman-teman pun juga bisa mengetahui konflik itu apa dan bagaimana ya, untuk menyelesaikan sebuah konflik di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah perusahaan maupun dalam sebuah lembaga-lembaga. Materi yang akan disajikan pada hari ini di pengantar manajemen membahas terkait dengan pengelolaan konflik, yang dimana secara definisi atau secara gambaran secara umum ya, konflik itu merupakan sebuah perbedaan pendapat ya, atau pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kesalahpahaman antara tujuan, nilai, atau kepentingan konflik menjadi sebuah bagian yang terpisahkan dari dinamika sosial manusia. Terjadi sebuah konflik itu dikarenakan apa? Tentu yang pertama adalah miskomunikasi bisa terjadi sebuah konflik. Kenapa harus dijaga komunikasinya? Karena ada kekhawatiran ketika bagian A dengan bagian B tidak relevan satu sama lain, itu bisa terjadi sebuah konflik. Jangan jauh-jauh bagian A bagian B, satu bagian saja. Ketika ya job desk sudah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi, ya itu memang harus kita patuhi. Jangan sampai job desk itu diserahkan ke orang lain. Itu pun juga bisa terjadi sebuah konflik. Terus yang berikutnya adalah dilihat dari ruang lingkup. Ya. Jadi konflik dapat terjadi dalam berbagai konteks. Ya, melalui dari skala kecil antar individu hingga skala besar antar organisasi. Ya, tadi sudah saya sampaikan, konflik itu bisa terjadi dimanapun, bisa antara individu maupun antar organisasi atau antar bagian tadi. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Bagaimana kalau seandainya konflik antar organisasi? Itu biasanya persaingan, entah itu persaingan bisnis, ya atau yang lainnya, antara organisasi A atau perusahaan A dengan perusahaan B. Apalagi mungkin di lingkungan organisasi atau di lingkungan perusahaan tersebut, karyawan-karyawan contoh baperan contohnya, itu sering itu baperan ya, kalau bahasa kita itu baperan gitu kan. Kita anggapnya bercanda, tapi teman kita anggap serius, ya bisa terjadi itu konflik. Padahal hal yang sepele, ya pentingnya manajemen konflik ya harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah dualitas dampak.
Apa itu dualitas dampak? Konflik memiliki potensi untuk memberikan sebuah dampak positif maupun negatif pada organisasi, tergantung pada cara pengelolaannya. Ya. Jadi bagaimana kita mengelola sebuah konflik tersebut, bisa timbulnya negatif, bisa timbulnya positif. Terus yang berikutnya adalah tujuan pengelolaan dari konflik. Kenapa konflik itu harus dikelola, harus diselesaikan? Kalau seandainya konflik itu tidak diselesaikan dengan baik dan tidak diselesaikan secara baik-baik maupun diselesaikan secara cepat, khawatir konflik ini melebar kemana-mana. Jadi tujuan pengelolaan konflik itu secara umumnya, ya, manajemen konflik tidak bertujuan menghilangkan konflik, melainkan mengarahkan agar menjadi kekuatan konstruktif yang mendorong perbaikan dan inovasi dalam organisasi. Kadang-kadang berbeda pendapat, tapi hanya jalannya saja, tapi tujuannya sama nih. Contoh nih, ya secara sederhana, kita ini mau arah ke alun-alun Kota Serang, bisa lewat Ciceri, bisa lewat Cipocok, atau lewat Kebon Jahe, ya, lewat Kebon Jahe. Itu kan hanya jalannya saja, tujuannya sama. Kadang-kadang terjadi sebuah konflik itu didasari oleh perbedaan jalan, padahal tujuannya sama nih. Nah, disitulah nanti seorang pemimpin tinggal disesuaikan, ya, jalan mana yang terbaik. Pendapat si A, pendapat si B. Jangan sampai seorang pemimpin juga mematahkan pendapatnya. Jadi seorang pemimpin betul-betul harus menengahi. Ketika memang terjadi sebuah konflik, ya, antar karyawan atau antar anggota. Nah, ada beberapa tipe konflik, ya. Ini kenapa harus kita pahami, ya? Karena memang kita pun juga tentu teman-teman khususnya sebagai mahasiswa ini sebagai pengetahuan juga, ya, ketika nanti teman-teman menjadi sebuah manajer, contoh pimpinan, ya, kalau seandainya teman-teman tidak bisa mengelola sebuah konflik, tidak bisa menyelesaikan sebuah konflik, ya bagaimana wah di lingkungan, ya, di organisasi ataupun di perusahaan itu. Yang pertama adalah interpersonal. Konflik yang terjadi dalam diri individu, contoh seperti dilema moral atau pertentangan prioritas pribadi. Terus yang kedua adalah interpersonal juga. Konflik yang terjadi antara dua individu. Kalau tadi diri sendiri dengan dirinya lah. Ya, kalau ini dua individu, ya, biasanya akibat perbedaan kepribadian atau pendapat, ya, dan komunikasi serta tujuan bisa terjadi sebuah konflik tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Terus yang ketiga adalah intergroup, ya, konflik yang terjadi antar kelompok dalam organisasi yang sama. Contohnya seperti apa? Contohnya satu divisi, satu departemen, itu konflik intergroup. Jadi konflik internal, ya, internal organisasi, di internal perusahaan, ya, bisa antar divisi, bisa antar bagian, ya. Kalau di organisasi teman-teman ada tuh namanya divisi, ya, ada organisasi yang namanya himpunan mahasiswa. Terus yang berikutnya adalah interorganisasi. Nah, bagaimana tipe konflik interorganisasi ini? Jadi konflik yang terjadi antar organisasi, ya, yang berbeda. Contohnya organisasi A dan organisasi B, perusahaan A dan perusahaan B. Ya, biasanya terkait dengan persaingan biasanya ini antara perusahaan A dengan perusahaan B, kan? Contoh produksinya sama, makanan dan minuman. Itu biasanya kalau memang terjadi waktu itu biasanya crash-nya itu dilihat dari persaingan. Terus yang berikutnya adalah sumber-sumber konflik
ya di organisasi maupun di perusahaan. Yang pertama ada komunikasi. Ya. Pesan yang tidak jelas, salah interpretasi atau gaya komunikasi yang berbeda dapat memicu konflik antar anggota organisasi. Nah, ini miskomunikasi itu. Makanya ya di organisasi itu ketika penyampaian sebuah informasi, ya penyampaian sebuah pesan itu betul-betul harus jelas sumbernya, apa yang disampaikannya, terus ke siapa yang disampaikannya. Terus yang berikutnya adalah ketergantungan kerja, baik ketergantungan satu arah maupun dua arah dalam alur kerja. Contohnya memberikan pekerjaan kepada rekannya, ya mengalihkan pekerjaan dia ke rekannya, itu jangan sampai. Terus yang berikutnya, saya langsung ke ada pertanyaan ya. Coba nanti teman-teman diskusikan. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah konflik itu selalu negatif? Karena ketika kita berbicara sebuah konflik, pasti kita mindset itu konflik itu ya negatif, ya entah itu marah-marah, entah itu tawuran atau yang lainnya gitu, ya. Nah, coba siapa yang mau menanggapi dari pertanyaan ini? Ya, konflik. Apakah konflik itu selalu negatif? Oh, silakan. Siapa namanya? Sebutkan nama. Ade. Oh, Ade. Silakan. Apa yang tadi dijelaskan bahwasanya konflik itu selalu pernah negatif. Ya. Meskipun ya sering kita kaitkan dengan ketegangan Ya. ataupun konfrontasi, tetapi konflik juga bisa membuat positif, Pak, jika kita mengelola dengan baik. Contohnya bisa mendorong perubahan inovasi terhadap individu ataupun tim untuk mencari solusi baru dan inovasi. Itu contohnya, Pak. Dengan adanya perbedaan pendapat, orang-orang terdorong gitu, Pak, untuk berpikir kritis dan mencari jalan yang lebih baik. Terus yang kedua itu tentang meningkatkan pemahaman. Konflik dapat meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang terlibat untuk lebih memahami gitu, Pak, perspektif atau pendapat sama yang lain melalui diskusi dan dialog. Ada juga bisa kita sebutkan mengidentifikasi masalah. Nah, kenapa saya bisa berbicara seperti itu, Pak? Nah, konflik itu sering menjadi indikator bahwa ada masalah yang belum terselesaikan ataupun dilema gitu, Pak, yang perlu dihadapi gitu. Dengan mengungkapkan konflik, masalah-masalah tersebut dapat dibahas secara terbuka dan ditanggapi dengan lebih baik. Selanjutnya ada juga, Pak, kayak bisa meningkatkan kepuasan ataupun motivasi. Jika konflik dikelola dengan baik nih, Pak, hasilnya dapat meningkatkan kepuasan pribadi dan motivasi. Ketika seseorang merasa pendapatnya didengar dan dihargai, ia cenderung lebih termotivasi untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Oke, terima kasih Kak Ade. Kasih terus dulu. Ada tambahan dari teman-teman untuk menanggapi pertanyaan di depan ini? Oke, silakan. Siapa namanya? Ani apa? Ani Maria. Ani Maria. Oke, silakan. Izin menanggapi dari pertanyaan saya tadi ya, Pak. Bukan menanggapi sih, lebih tepatnya menambahkan. Oke. Yang selanjutnya itu mungkin ada untuk mempertajam komunikasi. Konflik seringkali memaksa pihak-pihak yang terlibat untuk berkomunikasi lebih jelas, gitu, Pak, dan efektif. Hal ini dapat memperbaiki komunikasi antar pimpinan, gitu, Pak, kalau dalam sebuah perusahaan. Terus komunikasi juga dapat memperbaiki secara jangka panjang dan mencegah konflik yang sama terulang di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, menghasilkan solusi yang lebih baik. Saat ada konflik, pihak-pihak yang terlibat biasanya akan mencari solusi yang lebih komprehensif dan inklusif. Yang selanjutnya, menghindari status KIO yang tidak efektif.
Tanpa konflik, suatu sistem atau hubungan mungkin tetap stagnan meskipun ada masalah yang tidak terpecahkan. Gitu. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menanggapi dari pertanyaan di depan ini. Ya, betul ya kata teman-teman tadi. Bagaimana kita menanggapinya? Ya, tidak semua konflik itu negatif. Ya, karena tadi yang pertama konflik itu bisa mendorong produktivitas. Kenapa? Karena biasanya ketika ada perbedaan, ya, ketika ada perbedaan sebuah pendapat, itu jangan dipikir dia tidak baik. Semua baik, tinggal disaring, ya, tinggal disesuaikan, ya. Makanya kenapa harus ada pengelolaan konflik? Ya, karena ketika tidak dikelola dengan baik, itu konflik itu akan liar dalam arti tidak terstruktur. Tapi kalau saya tadi melihat dari jawaban Ade dan Ani, ya betul. Jadi konflik itu betul-betul harus dikelola dengan baik. Ya, yang pertama tadi bisa menimbulkan sebuah motivasi. Kalau saya dikelola dengan baik, bisa menambah produktivitas, bisa meningkatkan efektivitas. Ya, kalau dikelola dengan baik. Nah, ini berkaitan nih dengan peningkatan kinerja. Kalau seandainya terjadi sebuah konflik ya tidak diselesaikan dengan baik, ini dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena ini akan mengganggu sebuah pekerjaan di lingkungan organisasi maupun di lingkungan perusahaan itu. Ketika konflik itu tidak diselesaikan dengan baik, ya. Nah, untuk menyelesaikan sebuah konflik pun juga tentu ada beberapa poin. Ya, yang pertama bisa dengan kompromi. Ya, dengan kompromi. Kompromi itu diselesaikan secara keluargaan. Ya, jangan sampai ketika ada konflik itu ya langsung lapor ke ke pengadilan. Ya kan itu udah sidangan gitu kan? Iya. Tapi konflik itu baiknya yang pertama itu dengan cara kompromi dulu. Diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan secara keluarga. Ya. Nah ini pun juga sebetulnya saya pernah mengikuti pelatihan yang namanya pelatihan itu sebagai mediator. Itu pelatihannya seminggu. Itu fungsinya untuk apa? Dan profesi apa? Itu profesi untuk menyelesaikan ketika terjadi sebuah konflik kita sebagai mediator, penengah. Mediator itu tidak berpihak ke ke terduga maupun penggugat. Saya pernah mengikuti pelatihan selama 1 minggu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan ke-12 ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita sudah melaksanakan perkuliahan di pertemuan 12 ini membahas terkait dengan konflik, ya, mengolah konflik, dan saya juga mengucapkan terima kasih tadi untuk teman-teman yang sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan sudah berdiskusi dengan baik di kelas ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Kita di minggu depan bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Ya, saya sedikit menyampaikan terkait dengan kesimpulan ya pada materi ini. Jadi kesimpulan pada materi ini, ya, konflik adalah bagian tak terhindar, ya, dari dinamika organisasi tetap dapat dikelola secara efektif. Ya. Pemahaman tentang tipe dan sumber konflik sangat penting, ya, untuk menyelesaikan konflik itu secara tepat dan baik. Ya, strategi pengelolaan konflik harus dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi secara spesifik yang diharapkan oleh organisasi. Terus yang terakhir adalah konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi katalisator pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.